Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Zafira dari D4 PL kelas 3B NRP 1019040060. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai sanitary landfill. Yang pertama adalah pendahuluan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik dari industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah padat lebih sering dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Timbulan sampah yang belum diolah dan tidak terangkut langsung dapat menimbulkan bau busuk, sehingga mengurangi kenyamanan pada lingkungan sekitar. Menurut Sejati tahun 2009, pengolahan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani limbah atau sampah padat sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengolahan sampah diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah dari sumber timbulan dan mengurangi timbulan sampah yang diproses di TPA sehingga dapat menambah umur pakai TPA tersebut. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan perencanaan pengelolaan yang komprehensif dengan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh seperti sumber timbulan sampah, lokasi pergerakan atau peredaran, dan interaksi dari peredaran sampah dalam suatu lingkungan urban. Termasuk di dalamnya adalah penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah, sekaligus pemusnahan sampah. Landfill merupakan suatu kegiatan penimbunan sampah padat pada tanah. Jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, tanah bisa digali dan sampah bisa ditimbun di dalamnya. Dalam PowerPoint ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi dari sanitary landfill itu sendiri. Yang kedua, elemen-elemen dalam sanitary landfill. Yang ketiga, metode sanitary landfill. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari sanitary landfill. Yang kelima, syarat-syarat lokasi sanitary landfill. Dan yang keenam, bahaya lingkungan yang ditimbulkan dari sanitary landfill. Yang pertama adalah definisi sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu, sampah tersebut ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Sistem dari sanitary landfill ini sendiri adalah dengan membuang sampah dari tiap-tiap truk yang berasal dari sumber sampah dari pemukiman, lalu menyatukannya atau menumpuk sampah tersebut di suatu lokasi yang terkung. Setelah itu memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Penutupan dengan tanah ini dilakukan setiap hari guna untuk mengurangi jumlah timbunan yang ada setiap harinya. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional karena dapat menghilangkan polusi udara. Dalam sanitary landfill, material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup pada sanitary landfill. Lalu yang kedua adalah elemen-elemen dalam sanitary landfill. Yang pertama ada lining system. Lining system adalah bagian terbawah yang bersentuhan langsung dengan tanah. Bagian ini biasanya terbuat dari campuran tanah dan bentonite agar cairan dari pembusukan sampah tidak akan merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yang kedua adalah leachate collection system. Leachate atau lindi adalah cairan yang keluar dari pembusukan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan merembes ke dalam tanah karena dapat mempengaruhi atau mencemari kualitas dari air tanah.
Selain lining system di bagian bawah, di bagian atasnya akan dibuat liquid collection system untuk mengumpulkan air lindi agar tidak menggenang dan pada akhirnya akan merembes ke dalam tanah. Lalu yang ketiga ada cover atau cup system. Cover atau cup system sendiri berguna untuk mengurangi cairan akibat adanya air hujan yang masuk ke dalam landfill. Dengan berkurangnya cairan yang masuk akan mengurangi kandungan dari liquid atau lindi. Gas ventilation system. Gas ventilation system sendiri berguna untuk mengendalikan aliran atau konsentrasi di dalamnya. Dengan demikian dapat mengurangi risiko gas mengalir di dalam tanah tanpa terkendali yang dapat mengakibatkan timbulnya peledakan. Lalu ada monitoring system. Monitoring system ini bisa dibuat di dalam atau di luar landfill sebagai peringatan dini jika terjadi kebocoran atau bahaya kontaminasi di lingkungan sekitar. Dan ini adalah gambar ilustrasi dari elemen-elemen dalam sanitary landfill. Lalu selanjutnya adalah metode sanitary landfill. Dalam sanitary landfill menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode parit, yang kedua adalah metode area, dan yang ketiga adalah metode RAM. Keuntungan dari sanitary landfill. Yang pertama adalah sanitary landfill murah. Tidak memerlukan investasi yang besar dalam bentuk peralatan. Pengelolaan hanya memerlukan lahan yang luas dan jauh dari pemukiman selain peralatan operasional. Yang kedua, dapat menampung berbagai jenis atau macam sampah. Yang ketiga, dapat dipersiapkan dalam waktu yang cukup singkat. Lalu yang keempat, dapat mengurangi polusi karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah. Lalu yang kelima, dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar untuk penggerak turbin. Selanjutnya adalah kekurangan dari sanitary landfill. Yang pertama, terjadinya pencemaran air. Sampah-sampah, terutama bahan organik atau kimia, sering menghasilkan cairan yang dapat merembes ke dalam tanah, dan hal itu dapat mencemari tanah dan air. Lalu yang kedua, memerlukan lokasi yang sangat luas, dan hal ini sangat sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. Lalu yang ketiga, membawa limbah atau sampah ke lokasi yang jauh memerlukan biaya yang cukup mahal. Lalu yang keempat, gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah jikalau tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya ledakan yang cukup beresiko. Lalu yang kelima, sulit menentukan lokasi karena sering terjadi penolakan oleh penduduk dan harga tanah yang semakin naik. Syarat-syarat lokasi landfill. Yang pertama, jarak angkut. Jarak angkut adalah persoalan yang penting karena tidak semua memiliki lokasi yang dekat antara TPA dengan sumber sampah. Jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah yang diperbolehkan sekitar 5-15 km. Lalu yang kedua, batasan lokasi. Batasan lokasi ini mengacu pada lokasi tempat pembuangan akhir. Batasan harus ditinjau dengan hati-hati agar tidak boros waktu dan biaya. Batasan ini sudah tercantum dalam tabel 11 strip 1 dalam buku Copernicus. Dan ini adalah tabel 11 strip 1 yang terdapat dalam buku Copernicus, yang tabel tersebut berisi tentang batasan lokasi, di mana jikalau kita ingin membuat suatu sanitary landfill, maka jikalau terdapat lokasi-lokasi ini harus memenuhi kriteria-kriteria seperti yang terdapat dalam tabel. Dan yang ketiga adalah ketersediaan lahan.
Setidaknya, lahan yang tersedia dapat beroperasi minimum 5 tahun. Namun, dengan rentang waktu minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun, maka diharapkan sekurang-kurangnya lahan yang tersedia dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Lalu yang keempat adalah akses lokasi. Kemudahan akses dalam hal transportasi juga menjadi faktor utama, di mana sudah jarang kita jumpai lokasi TPA yang dekat dengan jalan raya ataupun berada di kota besar. Angkutan kereta api menjadi solusi untuk mengangkut limbah jikalau limbah tersebut berada di lokasi-lokasi yang cukup terpencil, yang dimana sangat sulit diakses oleh transportasi seperti truk maupun kontainer-kontainer pengangkut sampah lainnya. Dan mengapa kereta api menjadi solusinya? Karena setiap jalur perlintasan kereta api pastinya melewati lokasi-lokasi terpencil yang dituju. Lalu yang kelima adalah kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah di sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir atau final cover setelah pengoperasian keseluruhan. Lalu yang keenam adalah kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin dari daerah tersebut. Lalu yang ketujuh ada hidrologi. Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dapat diketahui kedalaman dari air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar lokasi TPA. Besarnya intensitas hujan juga akan mempengaruhi debit dari air lindi yang dihasilkan oleh sampah tersebut. Lalu yang kedelapan adalah kondisi geologi dan hidrogeologi. Data tentang faktor untuk menilai potensi pencemaran yang terjadi di lokasi dan pergerakan air lindi atau gas dari TPA agar tidak merusak kualitas dari air tanah. Lalu yang kesembilan adalah rencana penggunaan akhir. Rencana penggunaan akhir ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai karena mempengaruhi desain dari rencana operasional selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah bahaya lingkungan yang ditimbulkan dari sanitary landfill. Sebagai bahan dalam lapisan sampah dipadatkan memecah, maka menghasilkan gas termasuk metana yang mudah terbakar. Namun, gas metana yang dihasilkan melalui teknik sanitary landfill ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk sekitar lahan tersebut. Tempat pembuangan sampah juga menghasilkan lindi. Lindi dianggap cairan yang terkontaminasi karena banyak mengandung bahan terlarut dan tersuspensi. Air lindi merupakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan alam jika tidak diolah ataupun tidak dialirkan dengan baik. Namun, air sampah atau lindi ini sendiri mempunyai manfaat, yaitu dapat diolah menjadi pupuk cair. Manajemen yang baik teknik dapat membatasi dampak negatif dari air lindi pada tanah dan air permukaan, termasuk kontrol produksi dari lindi dan debit dari TPA, dan koleksi air lindi dengan memperlakukan final dan atau pembuangan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jikalau ada kesalahan kata maupun kalimat saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.